Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya belajar bersama ya pengadaan barang jasa pemerintah untuk PPK tipe C. Sekarang kita masuk ke indikator keberhasilan yang ketiga, yaitu penyusunan perkiraan harga. Masih di unit kompetensi yang pertama, yaitu perencanaan pengadaan barang pemerintah. Oke, sekarang masuk ke penyusunan perkiraan harga. Slide-nya sedikit ya, mungkin nanti akan lebih panjang lebar di buku informasi ya. Sekarang kita lihat, kita pelajari sama-sama untuk slide-nya. Pertama, ini ada dua jenis perkiraan harga ya, ada dua jenis, yaitu untuk anggaran dan untuk HPS ya. Kalau anggaran nanti di awal perencanaan, HPS nanti untuk pengadaan. Oke, ini ada definisinya di slide ya. Perkiraan harga merupakan proses penjumlahan elemen-elemen biaya dengan menggunakan metode tertentu dan data yang valid. Nah, ini jadi kata kunci pertama ada elemen-elemen biaya ya. Jadi kita harus tahu elemen-elemen biaya apa saja ya dari kebutuhan kita. Ada metodenya, kemudian datanya harus valid. Untuk memperkirakan biaya program, kegiatan atau pekerjaan. Jadi untuk memperkirakan biaya berapa dari biaya pengadaannya ya, biaya kegiatannya ya di masa mendatang berdasarkan ya data dan informasi yang telah diketahui pada saat ini. Nah, ini definisi dari perkiraan harga ya. Jadi ada kata kunci penjumlahan dari elemen-elemen biaya. Jadi kita harus tahu elemen-elemennya, komponen-komponen biayanya apa saja. Tentunya didasarkan pada spek ya, didasarkan pada spek yang sesuai kebutuhan dengan metode tertentu dan data yang valid itu. Nah, ini ada dua jenis perkiraan harga ya dengan dua tujuan yang berbeda. Pertama, ada perkiraan harga untuk anggaran ya, untuk pagu anggaran di awal, dan perkiraan harga untuk eksekusi pengadaan, yaitu menjadi harga perkiraan sendiri. Nah, pertama perkiraan harga untuk anggaran pengadaan. Nah, ini merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh KLPD, kementerian, lembaga, ya, pemerintah daerah untuk memperoleh barang jasa yang dibutuhkan. Disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PAKPA di tahap perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, ini anggaran ya di awal ya, di awal. Jadi kita bisa memperkirakan perkiraan harga dari pengadaan yang akan kita adakan di awal ya. Nih, di tahapan perencanaan awal. Nah, kemudian ketika akan eksekusi, kita perkiraan harga tadi ditetapkan menjadi HPS ya pada saat persiapan pengadaan ya, persiapan pengadaan. Nah, ini HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK pada tahap persiapan pengadaan. Jadi ini udah siap dieksekusi. Nanti harga pasarnya yang sudah harga pasar update ya. Untuk menilai kewajaran harga satuan, nah ini tentunya fungsi HPS ya. Untuk sebagai batas tertinggi nanti dievaluasi, dan untuk besaran jaminan pelaksanaan untuk yang harga tidak wajar. Ini ya. Jadi perkiraan harga bisa untuk dua tujuan, untuk pagu anggaran di awal dan untuk harga perkiraan sendiri. Nanti di buku informasi lebih detailnya. Kalau untuk pagu anggaran kan datanya dari standar biaya gitu ya, standar biaya. Nah, kalaupun dari harga pasar nanti akan ada faktor-faktor lain terkait kenaikan harga dalam setahun ya. Nah, karena kan biasanya untuk pagu anggaran kan di awal tahun dipergunakan nanti setahun berikutnya biasanya standar biaya seperti itu. Tapi kalau HPS ini paling lama kan 28 hari sebelum pemasukan ya. Nah, ini harus update HPS. Oke. Kemudian data harga perkiraan. Nah, data perkiraan pada intinya harus mencari dari harga pasar ya, harga pasar. Nah, ini sumber informasinya adalah harga pasar ya. Sumber data informasi utama adalah hasil survei pasar. Pasarnya ya intinya bukan masalah pasar fisiknya di mana ya, tapi intinya tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, bisa online bisa offline. Dan ada barang jasa yang diperjualbelikan ya antara penjual dan pembeli. Ya, bisa pasar tradisional, bisa di online marketplace, bisa di mungkin asosiasi dalam artian
diatur tuh harganya segala macamnya, dan harus melalui asosiasi itu untuk jual belinya ya. Atau pasarnya ada di perkantoran-perkantoran, karena jualannya mungkin langsung ke kantor-kantor dinas, ke rumah sakit dan sebagainya. Atau informasi lain yang relevan bisa dari BPS, asosiasi, distributor, agen tunggal, dari kontrak-kontrak sebelumnya, dari engineer estimate, norma indeks, inflasi tahun sebelumnya. Nah, ini adalah informasi harga pasar untuk pembentuk perkiraan harga ya. Oke. Kemudian ini sebagai tambahan ada cara pembentukan harga. Nah, ini pembentukan harga ditentukan oleh ketersediaan ataupun keberadaan dari pembeli dan penjual, dan tingkat kompetensi yang terjadi di dalamnya. Nah, ini ada tabel untuk memperlihatkan berbagai kemungkinan kombinasi persaingan pasar. Dilihat dari supply dan demand, dilihat dari penjual dan pembeli. Yang paling umum ini misalkan kita lihat ada monopoli nih yang paling kanan atas. Ini satu penjual, monopoli nih, satu penjual, banyak pembeli, monopoli. Satu penjual, banyak pembeli, monopoli. Kebalikannya, satu pembeli, banyak penjual. Jadi penjualnya banyak, yang belinya satu. Wah, ini ya ini ya, juragan ini ya. Kita satu saya pembeli, penjualnya banyak, monopsoni ini. Jadi monopoli kebalikannya monopsoni. Oke. Kemudian, nah tentunya yang kita harapkan adalah banyak penjual, banyak pembeli, ini persaingan sempurna. Nah tentunya kemungkinan kombinasi persaingan pasar ini akan menentukan bagaimana terbentuknya harga ya. Kalau monopoli tentunya si penjual akan tanda kutip seenaknya menentukan harga. Nanti kita harus pintar negosiasi itu untuk bisa memperoleh harga terbaiknya seperti itu. Oke. Nah pada itu setelah kita tahu pasarnya di mana, kita harus melakukan analisis pasar untuk memastikan tujuan pengadaan dapat tercapai dan bahwa resiko peluang terkait dengan pasar pasokan bisa diidentifikasi seksama. Dalam artian resiko barangnya discontinue, barangnya nggak ada, resiko pengiriman, itu semua resiko yang terjadi itu harus dianalisis di pasar tersebut. Nah, ini produk yang tersedia dapat kebutuhan, ada nggak produknya? Ya kan, kalaupun ada, ya ketika pengadaan itu harus siap nggak gitu kan, waktunya segala macamnya. Nah, penjualnya siapa ya, suppliernya siapa, produksinya berapa gitu kan. Nah, kemudian bagaimana harganya ya, tadi yang hasil dari kompetisi tadi ya, tingkat harga yang ada di pasar ya, dan bagaimana terjadi harga keseimbangan ya, dalam artian ya harganya wajar nggak, terbaiknya ya gitu. Meskipun tujuan analisis pasar dalam modul ini akan lebih tekan pada penentuan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan, tidak berarti yang dirilis hanya harga. Jadi yang dirilis bukan hanya harga saja tadi ya, produknya ya, penyediaannya juga ya. Nah itu harus dilihat itu untuk strategi pengadaannya dan untuk menghindari resiko-resiko ketika dilakukan pengadaan. Itu pentingnya survei pasar ya. Oke. Nah untuk level 2 ini dilakukan perkiraan harga berbasis standar harga. Nah standar harga ini nanti tadi untuk itu ya, untuk yang pagu anggaran tadi ya, standar harga dari apa? Nah ini dari pemerintah biasanya ya, dari APBD atau BPN, dari daerah ataupun kementerian pusat ya. Nah ini standar harga adalah harga yang berlaku pada saat penyusunan standar ya, pada saat standar itu disusun ya. Ini biasanya untuk perencanaan ya. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu setahun. Nah, ini standar biaya ya. Jadi untuk perencanaan, untuk pagu anggaran, di dalamnya sudah termasuk inflasi segala macam yang diperkirakan nanti ketika dipakai tahun depan akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan biasanya ya jarang sekali penurunan ya. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal pada jangka panjang, ya jangka ke depan lah seperti itu. Oke. Nah ini pada pemerintah pusat biasanya ada PMK tentang standar biaya masukan, PMK tentang standar biaya keluaran, PMK tentang struktur biaya ya. Untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya, PAKP dapat menggunakan standar satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada harga pasar, satuan harga ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga instansi yang teknis yang berwenang.
kalau belum ada PMK dari keuangan ya. Seperti itu. Nah, ini untuk standar pusat. Untuk daerah tentunya standar harga yang satuan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk daerah ya. Ini untuk perencanaan. Oke. Perkiraan harga berbasis standar harga umumnya menggunakan metode parametrik yang melihat hubungan matematis antara dua variabel. Ya, Y sama dengan AX plus B lah gitu. Nanti untuk detailnya ada di buku informasi ya. Nanti next video ya selanjutnya. Sekarang kita lihat slide-nya dulu ya. Kita pelajari slide-nya. Oke. Penggunaan standar harga untuk keperluan penyusunan anggaran. Untuk penyusunan anggaran, jadi belum untuk pengadaan ya. Kalau untuk pengadaan nanti HPS. Nah, kalau ini untuk pagu anggaran ya, untuk pagu anggaran. Oke. Apakah sudah standarnya? Nah, kalau sudah standarnya maka pakailah standar itu. Kalau tidak ada standar biaya tadi, maka harga pasar bisa diambil dari harga pasar atau informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Beberapa Pemda mewajibkan minimal 3 sumber untuk perbandingan. Jadi kalau sudah ada standar biayanya, kita bikin pagu anggaran itu di perencanaan ya pakai standar. Kalau nggak ada ya survei lagi seperti itu. Berdampak terhadap kinerja atau nilai besar ya kalau ini maka melakukan perbandingan dengan harga pasar. Jika gapnya besar, PAKPA dapat mengusulkan penyesuaian standar harga ya. Ya kalau ada gapnya besar maka bisa melakukan penyesuaian standar harga. Oke. Kemudian perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis. Ini juga sama ya, sesuai untuk tahap penyusunan anggaran ya. Jadi kalau tadi berbasis standar harga ya dari SB yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ataupun di daerah oleh kepala daerah. Nah, bisa juga perkiraan harga berbasiskan paket pekerjaan sejenis. Jadi paket pekerjaan sejenis yang sudah dilakukan ya. Data informasi atas harga dari paket pekerjaan sendiri dapat digunakan sebagai basis dalam penyusunan perkiraan harga. Misalkan, nah contoh-contohnya apa nih paket pekerjaan jenis ini? Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. Jadi yang sebelumnya atau yang sedang berjalan, ya tapi tentunya kalau dibutuhkan penyesuaian disesuaikan ya. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain ataupun pihak lain. Ya, kontrak sejenis baik internal ataupun eksternal pihak lain. Itu ini sesuai untuk tahapan penyusunan anggaran ya untuk pagu anggaran. Karena tingkat akurasi masih rendah, kemudian pekerjaan sejenis tentunya dari yang sudah berjalan, yang ataupun sedang berjalan juga itu kan masih masa lalu itu ya, masa lalu. Walaupun masa lalu itu pada masa lalunya sekarang juga ya, dan sekarang pun akan menjadi masa lalu dan masa depan pun pasti akan menjadi sekarang nantinya. Nah sudah itu. Lanjut ya. Nah untuk berbasis paket pekerjaan sejenis ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Di buku informasi nanti ada beberapa contohnya ya. Jadi bisa dengan analogi ya. Jadi hasil dari pekerjaan sejenis bisa dianalogikan dengan membandingkan pengadaan sejenis dianalogikan ya. Saat menyusun RUP oleh PAKPA ini pemakaiannya bila ada gap mencolok bisa ya tentunya kembalikan ke pakar atau ahlinya ya. Jadi dianalogikan ya. Kemarin ini bikin sistem seperti ini. Nah, gimana kalau sekarang sistemnya mirip ya dianalogikan seperti itu. Nah, ini kalau memang pasarnya agak sulit ya. Kemudian metode 3-point estimating ya kurang lebih rata-rata ini ya. Untuk informasi biaya sangat bervariasi dengan memberikan pertimbangan tertentu untuk nilai optimis paling mungkin dan pesimis paling mungkin dan pesimis ya ini rata-rata ya. Nanti untuk penjelasan lebih detail ada di penjelasan buku informasi ya. Kita explore dulu slide-nya ini. Kemudian penyesuaian waktu indeks bila estimasi didasarkan informasi kontrak sejenis pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada kontrak sejenis tapi pada tahun-tahun sebelumnya nanti ada indeks waktunya ya. Jadi tahun ini indeksnya berapa, tinggal dikaliin dengan indeksnya. Nah ini akan mencerminkan inflasi indeks tadi ya, deflasi atas harga sehubungan dengan waktu. BPS biasanya daftar indeksnya ada ya, dari tahun ke tahun. Kemudian ini indeksnya indeks lokasi ya, jadi kalau di Papua, Jakarta berbeda ya. Bila ada informasi kontrak sejenis diperoleh dari pekerjaan di wilayah yang berbeda. Nah ini ada indeks-indeksnya masing-masing. Mencerminkan perbedaan biaya, tenaga kerja, bahan, peralatan di lokasi yang berbeda tadi.
indeks dikeluarkan oleh pihak berwenang. Ya, seperti ada beberapa indeks harga kan ya. Kalau Jakarta beda dengan Sumatera, beda dengan Papua, ada indeksnya tuh untuk penyesuaian harganya. Penyesuaian terhadap ukuran kombinasi, penyesuaian atas ukuran kegiatan langsung dilakukan dengan perbandingan proporsional dari volume ya, volumenya ya, volume ukuran ataupun ya kombinasi dari ukuran masing-masing. Asumsi yang melandasi adalah kesamaan biaya secara rata berdasarkan ukuran yang digunakan. Nah, itu disesuaikan. Jadi proporsi dari ukuran ya dari volumenya masing-masing. Kemudian penyesuaian terhadap biaya per unit. Ya, meskipun secara total biaya akan semakin meningkat dengan bertambahnya volume, tapi biaya per unit mungkin justru akan mengalami penurunan. Ya, ini kalau ada case-case tertentu kita lihat bagaimana biaya per unitnya apakah turun naik disesuaikan ya terhadap biaya per unit masing-masing, bukan hanya volumenya saja. Nah itu explore slide ya dari indikator keberhasilan penyusunan perkiraan harga pada unit kompetensi perencanaan. Oke, nanti kita lihat untuk bikonfirmasinya ya. Untuk slide cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, salam sukses, dan salam pengadaan dari Bogor.